Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya kita semua ada di dalam kasih karunia Tuhan, amin. Puji pada Tuhan bila tanggal 9 Agustus tahun 2020 ini kita dapat beribadah secara online. Biarlah anugerah Tuhan terus sempurna di dalam kita, amin. Sebelumnya, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami sampai hari ini Tuhan. Perlindungan-Mu terus Engkau berikan kepada kami Bapa. Bila sebentar kami akan memuji dan muliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah kami dapat memuji dengan segenap hati kami dan biarlah semua hanya untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, saya mau mengingatkan, jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel kita, ada di bawah sini nih, untuk melihat update konten dari GBI House of Transfiguration. Di sana ada ibadah online, ada konten-konten lainnya yang sangat menarik pastinya. So, jangan lupa di subscribe ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya Tuhan kita baik, amin. Bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya. Mari kita masuk lebih lagi ke dalam hadirat-Nya. Kita siapkan hati kita. Kita sembah Dia yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Hanya Engkau yang layak.
bersama kami. Engkau hadir di setiap kami. Engkau ada di dalam kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu, kasih yang tak berkesudahan. Hurrah ya Allah, hurrah ya Allah, haleluya, haleluya. Nama-Mu layak Tuhan, nama-Mu layak Bapa, nama-Mu layak diagungkan Yesus Tuhan. Hanya nama-Mu yang layak di setiap waktu. Kau layak, layak disembah. Hurrah ya Allah ya Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus kami puja, kami sembah sebagai raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah Dia, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita nyanyikan dari awal. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah Dia, oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus
Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Bapa yang baik, pagi hari ini Tuhan kami datang kepada Engkau. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang dahsyat dan ajaib, Bapa yang penuh kuasa, Bapa yang perlu dimuliakan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Karena kasih-Mu, oleh anugerah-Mu, setiap kami boleh datang beribadah kembali kepada Tuhan. Dan kami tahu di pagi hari ini Tuhan, kuasa-Mu mengalir bagi kami, untuk melawat kami, menjamah kami, membangkitkan semangat kami kepada Engkau, sehingga kami terus menyala-nyala kepada Tuhan. Hari ini Tuhan kami beribadah kembali kepada Tuhan, berpengurapan yang baru, kuasa yang baru, kasih dan kemurahan yang baru yang datang daripada Tuhan, mengalir bagi setiap kami Tuhan. Khususnya Tuhan bagi hamba-hamba-Mu yang melayani kami, baik tim worship Tuhan, Engkau yang mengurapi Tuhan. Biar tabut Allah Tuhan ada Tuhan bagi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau pagi hari ini Tuhan. Sehingga terjadi satu kebangunan rohani, lawatan daripada Tuhan, jamahan daripada Tuhan, menjamah setiap umat-Mu yang beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Hamba-hamba-Mu juga Tuhan, bahkan yang membawa kebenaran firman-Mu, mendapatkan kuasa dan pengurapan pewahyuan yang baru daripada Tuhan. Sehingga setiap kami yang mendengarkannya Tuhan, makin hari makin mengenal Engkau, makin bertumbuh dewasa dalam Engkau, makin Tuhan menyala-nyala bagi nama Tuhan. Dan juga Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami bawa Tuhan seluruh hamba-Mu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, Gembala Pembina kami Tuhan, Pak Niko Notoro Harjo, dan juga keempat wakilnya, dan juga Tuhan Karayon kami Tuhan James Selo Pranoto dan wakilnya. Bapa, kami persembahkan hamba-hamba-Mu ini kepada Engkau. Biarlah kuasa-Mu terus Tuhan mengurapi mereka, biar unity yang datang dari sorga ada bagi mereka. Bahkan juga Tuhan Engkau terus memberikan pewahyuan, Engkau terus Tuhan menjagai hati dan tubuh roh jiwa mereka dan keluarga mereka Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan Tuhan, semua berfokus kepada Engkau dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Tuhan, penyertaan-Mu nyata bagi hidup mereka dan keluarga mereka, dan juga bagi penggembalaan mereka Tuhan. Sehingga Tuhan Engkau ada selalu, Engkau membuat berhasil apapun itu yang mereka kerjakan. Sungguh Tuhan dimuliakan. Tuhan, kami bawa juga Tuhan hamba-Mu Tuhan, gembala kami Tuhan, Pak Roditus Mangun Saputro, dan Ibu Gembala kami Ibu Rosianti, dan juga anak-anak mereka dan juga mantu dan cucu mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan Tuhan. Kami tahu hidup mereka ada di dalam tangan-Mu, ada di dalam rencana-Mu Tuhan, ada di dalam pikiran-Mu, dan Engkau tetap bersama-sama dengan mereka, sehingga apa yang mereka perbuat Tuhan sungguh berkenan di hadapan Engkau. Engkau menjadikan Tuhan Bapak Gembala kami Pak Roditus Mangun Saputro menjadi gembala yang baik di hadapan Engkau, seturut dengan keinginan-Mu, dan dia terus mendengarkan apa yang menjadi tuntunan-Mu dalam hidupnya, dalam penggembalaan yang Kau telah percayakan kepadanya. Dan kami percaya Tuhan, ada satu kebangunan rohani, ada satu lawatan daripada Tuhan, ada pertumbuhan jiwa-jiwa Tuhan. Sungguh Tuhan, kami yakin Engkau Tuhan tetap ada bersama-sama dengan mereka. Setiap doa mereka Tuhan Engkau telah jawab, Engkau telah dengar, dan kami percaya dengan tepat pada waktu-Mu Tuhan, Kau menunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyatakan betapa Engkau mengasihi Bapa dan Ibu Gembala kami, betapa Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Kehendak-Mu jadilah Tuhan, kuasa-Mu mengalir, pengurapan-Mu yang lebih dan lebih dan lebih lagi Tuhan bagi hidup mereka Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau sudah menyediakannya Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Penggembalaan mereka Tuhan tidak akan pernah sama lagi hari kemarin Tuhan. Engkau akan terus membawa bertumbuh dan bertumbuh dalam Engkau. Engkau akan bawa naik dan naik dan tidak pernah turun Tuhan. Sungguh setiap umat-Mu Tuhan menjadi umat yang layak dibawa di hadapan Engkau, dipersiapkan Tuhan untuk menjadi mempelai Kristus Tuhan. Diberkatilah hidup mereka Tuhan, jasmani dan rohani. Diberkati setiap apa
yang menjadi cita-cita mereka, menjadi visi yang datang daripada Tuhan dalam hidup mereka. Dan Engkau Tuhan terus Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, berkata-kata dalam roh mereka Tuhan, berkata-kata dalam hati mereka Tuhan, sehingga Tuhan mereka terus berjalan dan berjalan berlari menuju ke kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, naungi Tuhan mereka Tuhan, Engkau berjaga di setiap langkah hidup mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami melihat kemuliaan-Mu terjadi dalam penggembalaan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus bagi bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kami percayakan bangsa dan negara kami kepada Engkau, dan kami percaya Engkau sangat mengasihi bangsa kami, bangsa Indonesia. Engkau mengerti apa yang terjadi di dalam bangsa kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami hanya mengangkat tangan kami kepada Engkau. Turun tanganlah Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Turun tanganlah Tuhan untuk campur tangan bagi bangsa dan negara kami dan pemerintahan bangsa kami Tuhan. Sehingga Tuhan pemerintahan di bangsa kami dapat berjalan dengan baik, dengan benar Tuhan. Engkau yang mengurapi Tuhan Pak Jokowi dan juga wakilnya Ma'ruf. Amin Tuhan. Kami berserah kepada Engkau Tuhan. Biar Engkau terus menambahkan hikmat-Mu Tuhan. Engkau menambahkan kebijaksanaan datang daripada Engkau Tuhan, untuk mereka dimampukan memimpin bangsa yang besar ini Tuhan. Kau yang berjaga dalam pemerintahan mereka Tuhan, sehingga tidak ada satu kuasa yang lain yang boleh menjamah pemerintahan mereka. Setiap kuasa gelapan, roh jahat apapun, campur tangan iblis, kuasa kegelapan yang coba mengganggu, yang coba mengacaukan ke pemerintahan mereka, kami halau, kami patahkan, kami hancurkan kekuatannya, tidak berkuasa dalam bangsa kami. Perlindungan yang sempurna yang datang daripada Tuhan turun bagi pemerintahan presiden kami Tuhan, dan juga seluruh wakilnya dan seluruh jajarannya, bahkan para menteri Tuhan. Engkau yang berjaga di hati mereka dan pikiran mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan Tuhan seturut dengan keinginan daripada Tuhan bagi bangsa kami. Mengenai pandemi COVID Tuhan, kami percaya tangan Tuhan campur tangan bagi bangsa kami, dan kami juga percaya Tuhan Yesus, uji klinis Tuhan mengenai vaksin yang sedang dilaksanakan Tuhan di bangsa kami, Kau campur tangan sehingga semuanya berhasil, sehingga semuanya Tuhan itu menjadi satu pertolongan bagi bangsa kami, dan juga bukan hanya bagi bangsa kami, seluruh bumi dan seluruh bangsa-bangsa Tuhan yang terkena Tuhan pandemi COVID. Dan kami percaya Tuhan, bangsa kami dipulihkan dalam kasih karunia daripada Tuhan. Bangsa-bangsa bahkan bumi dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau telah mengampuni setiap kami dan juga bumi yang berdosa kepada Engkau, sehingga Tuhan tidak ada lagi menjadi penghalang bagi kami untuk menerima kemuliaan dan kuasa daripada Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia kepada Engkau. Kami serahkan juga bangsa-bangsa kepada Engkau Tuhan. Biar Tuhan Engkau membawa bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa Tuhan mengenal Engkau, dan semua lutut, semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur juga Tuhan untuk kota kami, kota Jakarta. Kami melepaskan damai sejahtera bagi kota kami. Kami melepaskan sukacita bagi kota kami. Dan kami juga berdoa bagi gubernur kami Tuhan. Biar tangan Tuhan yang menuntunnya, biar kebijaksanaan daripada Tuhan ada padanya Tuhan, sehingga kota kami dibawa maju di dalam Kau Tuhan. Keamanan daripada Tuhan turun bagi kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kota kami aman bersama dengan Kau, bangsa kami aman bersama dengan Kau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur dan kami terus beribadah kepada Engkau, dan kami terus mau bergirang, kami bersuka di dalam Engkau, dan kami persembahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini kepada Engkau. Biarlah sungguh Tuhan disenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko, berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman.
Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini, kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu. Tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini. Melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya bersuka cita dan bersyukur bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu pada saat ini. Saya berterima kasih buat Tuhan Yesus untuk kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya melalui jemaat ini untuk sharing pada pagi hari ini. Bapak Ibu, bahwa dalam kehidupan ini setiap orang sangat rindu sekali untuk memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Semua orang rindu sekali memiliki kebahagiaan. Dan seorang ahli psikologi terkenal, yang terkenal dengan teori Maslow, ada 5 hierarki kebutuhan manusia yang Maslow gambarkan, mulai dari kebutuhan yang paling dasar sampai aktualisasi diri, kebutuhan yang paling tinggi. Dari semua hierarki itu, dari yang paling bawah kau terpenuhi sampai yang paling atas. Maslow mengatakan bahwa kalau setiap orang bisa mencapai itu, dia disebut mengalami kebahagiaan yang sejati. Jadi saya ulangi bahwa dalam hidup ini banyak sekali orang rindu untuk memiliki kebahagiaan itu. Dan seorang ahli terkenal psikologi, Maslow mengatakan ada 5 hierarki kebutuhan, dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi, aktualisasi diri. Itu kalau seorang bisa mencapai semua itu, dia disebut memiliki kebahagiaan yang sejati. Nah, ada 3 hal yang saya catat mewakili realita yang ada dalam kehidupan hari-hari ini. Pertama, ada seorang jutawan di Texas yang mencurahkan isi hatinya. Dia berkata, dahulu sangka saya kebahagiaan itu dapat dibeli dengan uang. Ternyata salah. Saya sangat kecewa.
Ini seorang pengusaha terkenal. Lalu seorang artis wanita, pemain film terkenal di Amerika. Dia mengatakan bahwa saya mempunyai uang, kecantikan dan daya tarik. Saya dipuja-puja orang. Seharusnya saya seorang wanita yang paling bahagia di dunia ini. Tapi lalu dia bertanya, tetapi hati saya risau. Apakah sebabnya? Lalu dalam kehidupan yang lain, ada seorang laki-laki yang pergi kepada seorang dokter penyakit jiwa. Dia berkata kepada dokter, "Dokter, saya kesepian, putus asa, dan susah. Dapatkah dokter menolong saya?" Lalu jawaban dokter ini ada jawaban yang tidak biasa, mengatakan, "Silakan Anda pergi ke tempat sirkus." Dokter ini menganjurkan orang ini pergi ke tempat sirkus. Katanya di sana banyak hiburan, ada banyak pelawak yang bisa menghibur Anda. Lalu orang ini berkata bahwa sayalah pelawak itu. Bapak Ibu, artinya bahwa apa yang saya sampaikan tadi mewakili kenyataan-kenyataan bahwa orang banyak rindu mencapai kebahagiaan itu. Tetapi dari 3 cerita fakta itu tadi, bahwa orang-orang ini tidak mengalami kebahagiaan. Nah, dalam bahasa Indonesia, kebahagiaan itu akar kata dari kata bahagia. Saya baca arti kata bahagia menurut Kamus Bahasa Indonesia. Bahagia adalah keadaan atau perasaan senang, tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Saya ulangi. Bahagia adalah keadaan atau perasaan senang, tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Tetapi apakah itu bisa kita capai? Dan bagaimana dengan kebahagiaan sejati? Saya mencoba merumuskan pengertian tentang kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati adalah sebuah perasaan senang dan tentram yang meresap dalam hati dan memberikan batin kita rasa tenang, damai dan puas. Ia tidak dapat dibatasi oleh waktu, tidak berubah menurut keadaan, sanggup memberikan rasa damai kepada jiwa. Sekalipun di tengah-tengah keadaan yang paling tidak menyenangkan dan sulit. Itu pengertian dari kebahagiaan sejati yang saya coba rumuskan. Tetapi pertanyaannya, kenapa semua manusia tidak bisa mencapai kebahagiaan yang sejati? Mari kita lihat satu-satu. Alasannya pertama, karena setiap kita manusia, kita mengukur kebahagiaan dengan banyaknya materi. Saya ulangi. Kegagalan orang untuk mencapai kebahagiaan yang sejati itu karena manusia mengukur kebahagiaannya dengan banyaknya materi. Itu poin yang pertama. Apakah itu banyak deposito, tabungan, rumah yang baik, bagus, kendaraan, semua hal yang berusaha dipenuhi secara material. Tetapi mari kita lihat Lukas 12 ayat 15 mengatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi kenapa orang gagal untuk bisa bahagia? Pengertian pertama, karena manusia mengukur segala sesuatu kebahagiaannya dari banyaknya materi. Dan kita berusaha menjelaskan dalam catatan Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Jelas hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan.
Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menaruh itu pengharapan untuk mencapai kebahagiaan itu dalam hal-hal materi, itu tidak dapat dicapai. Yang kedua, bahwa kegagalan untuk mencapai atau memiliki kebahagiaan yang sejati itu karena berusaha memuaskan segala keinginan tubuh atau jasmani. Kita cenderung memperhatikan tubuh jasmani ini. Orang mendandani begitu rupa. Ada yang sampai operasi plastik, merawat dirinya begitu rupa. Tetapi banyak cerita di mana semua dandanan yang mereka buat itu rusak. Karena itu bukan buatan Tuhan. Mereka menaruh, memoles segala sesuatu yang dari fisik secara jasmani. Nah, ada satu realita yang terjadi di sana bahwa waktu didandani begitu rupa, begitu cantik, begitu tampan, tubuhnya luar biasa atletis, tetapi jiwanya tidak terpelihara. Apalagi rohnya tidak terpelihara. Padahal hidup kita, tubuh kita itu dari tubuh jiwa dan roh. Dan Bapak Ibu, Lukas 12, 19, 20. Alkitab di bagian ini berusaha menjelaskan buat kita. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ilustrasi orang kaya yang berusaha memuaskan jiwa dengan perkara jasmani. Jadi Bapak Ibu, segala usaha kita untuk mendanani semua kebutuhan kita, dari bicara mengenai tubuh jasmani ini, membuat kita terfokus hanya memperhatikan manusia luar. Dan manusia luar kita ini sangat terbatas, sangat bisa berubah. Seiring dengan waktu, orang bisa menua, kulit-kulitnya berubah, dan keadaan-keadaan dulu yang begitu bagus bisa berubah. Gampang sekali, sangat rentan. Lukas 12, 19, 20 mencatat sangat baik. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Adalah satu kenyataan kesia-siaan. Yang ketiga, yang membuat seseorang gagal untuk memiliki kebahagiaan sejati, karena memutuskan untuk mengandalkan manusia, mengandalkan sesamanya. Seringkali orang berpikir bahwa ketika dia mengandalkan sesamanya, orang foto dengan orang-orang terkenal, bisa kenal dengan pejabat-pejabat. Dan sering waktu masalah-masalah terjadi, dia mengatakan bahwa, oh saya kenal dengan orang ini, saya kenal dengan bapak ini, pejabat ini. Orang-orang ini menunjukkan bahwa mereka menaruh pengharapannya kepada manusia. Dan Alkitab di Mazmur menjelaskan kepada kita, Mazmur 103 ayat 15 dan 16 berkata, adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Sangat ironis Bapak Ibu. Inilah kondisi manusia. Hari-hari seperti rumput yang kita lewat, yang kita injak hari-hari. Seperti bunga di padang.
Bunga di taman kita yang kita lihat berbunga. Tapi ketika angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Tempatnya tidak mengenalnya lagi. Di bagian lain, Yeremia mencoba mencatat di Yeremia 17 ayat 5. Begini firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Satu catatan Alkitab yang menggambarkan bahwa sangat buruk, sangat tidak baik untuk kita mengandalkan manusia. Saya ulangi, terkutuklah, jelas, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti bulus di padang belantara, tidak akan mengalami datangnya keadaan. Bayangkan Bapak Ibu, tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Jadi begitu bahaya Bapak Ibu, dan tidak ada apa-apanya kalau kita berharap kepada manusia. Tetapi kenyataannya banyak sekali orang masih mengandalkan manusia. Bahkan tidak banyak juga anak-anak Tuhan yang begitu bangga, yang begitu merasa tenang, tentram, bahagia kalau dia menaruh pengharapannya kepada manusia. Ada banyak juga orang yang saya layani, khususnya hari-hari akhir ini. Mereka kenal Yesus. Mereka mengerti kebenaran, baca firman, datang beribadah. Tetapi mereka pergi ke dukun-dukun. Mereka pergi ke orang-orang pintar. Orang-orang ini kenal Tuhan. Orang-orang ini datang dari keluarga Kristen. Tetapi sangat rindu, ingin mempunyai kebahagiaan itu. Mereka tidak mencari itu ke Tuhan. Mereka tidak berusaha mencari kekayaan, kebahagiaan yang terkandung dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka pergi ke orang-orang pintar. Mereka bersedia lakukan apa saja di sana. Mereka bersedia lakukan apa saja. Dan ini juga kenyataan sangat ironis. Suami istri, mereka melakukan itu bersama-sama dengan penuh kesadaran. Bapak ini menggambarkan bahwa manusia sangat rindu, ingin sekali mengalami kebahagiaan itu. Ingin sekali mengalami kebahagiaan. Tapi mereka terjebak untuk mencari kebahagiaan itu dalam hal-hal yang jasmani, dalam hal-hal yang material. Didandani, dicari sedemikian rupa. Hal-hal yang bukan manusia dalam yang mereka bangun. Bukan manusia dalam yang mereka cari untuk dipenuhi, diisi dengan hal-hal yang ilahi, supaya mereka bisa mengalami kebahagiaan sejati itu. Jadi Bapak Ibu, banyak orang gagal karena mereka mengukur, memakai standar kebahagiaan mereka adalah dari banyaknya materi. Ada banyak orang yang menimbun kekayaan. Ada orang juga yang saya tahu menginvestasikan uangnya banyak sekali di lantai-lantai bursa. Investasi luar biasa. Tapi ketika investasinya tidak seperti yang diharapkan, ada yang buang diri dari gedung bertingkat, ada yang menembak kepalanya sendiri, ada yang bisa menjadi orang gila karena berusaha mengandalkan hal-hal materi. Lalu kemudian seperti yang tadi saya jelaskan, berusaha untuk mengandalkan manusia. Jelas sekali firman katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jelas firman bilang terkutuklah. Tapi masih ada juga
orang-orang yang mau mengandalkan manusia. Mereka pergi ke orang-orang pintar supaya bisnisnya laris, supaya anaknya dapat jodoh. Apalagi dalam keadaan pandemic season seperti ini. Orang terjebak untuk mencari jalan pintas, supaya mereka bisa skip dari masa-masa sulit ini, supaya mereka bisa mencapai kebahagiaan itu. Tapi kita lihat, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang mengenal Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Pertama, Bapak Ibu, jadikanlah Tuhan yang pertama dan terutama dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Kalau Bapak Ibu dan saya ingin mengalami kebahagiaan yang sejati, yang pertama yang harus dilakukan adalah menjadikan Tuhan yang pertama dan terutama dalam hidup. Matius 6:33 ayat 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya ulangi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Bapak Ibu, jangan khawatir apapun kenyataannya. Firman katakan janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Firman berikutnya Yeremia 17:8 mencatat, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi ada 3 hal Bapak Ibu. Saya ulangi lagi, ada 3 hal untuk kita bisa memiliki kebahagiaan yang sejati. Pertama tadi, harus jadikan Tuhan yang pertama dan terutama dalam hidup ini, dalam semua area kehidupan Bapak Ibu. Jadikan Tuhan, Tuhan, penguasa, pemilik yang memegang kendali kehidupan kita. Dan yang kedua, bergantung kepada Tuhan dalam segala situasi. Bergantung. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir. Bapak Ibu, kita dalam pandemic season, firman ini katakan, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Apakah mungkin? Sangat mungkin. Saya menyaksikan banyak orang-orang yang saya layani dalam masa-masa pandemik ini, dalam bisnis mereka, dalam kehidupan mereka, mereka tetap berkelimpahan. Karena mereka orang-orang yang tetap bergantung kepada Allah. Sekalipun orang lain mulai panik, sekalipun orang lain berharap pada yang lain, tapi mereka tetap memutuskan menempatkan Tuhan jadi dasar dari semua yang mereka lakukan. Menjadi pemilik. Mereka menyerahkan semua usaha yang mereka lakukan. Ada orang-orang yang juga bekerja dalam pekerjaannya. Tuhan pelihara. Tuhan membuat perbedaan. Dan orang-orang ini mengalami kebahagiaan yang sejati. Ketika orang lain tidak mengalami. Karena mereka, sebelum keadaan-keadaan sulit ini terjadi, mereka sudah menaruh pengharapan. Mereka tidak mengharapkan pengharapan pada manusia. Mereka menaruh pengharapannya dalam Tuhan. Dan yang ketiga,
Bapak, Ibu, dan saya kalau ingin mencapai kebahagiaan yang sejati, ikuti semua perintah dan peringatan-peringatan yang Tuhan tetapkan, yang kita bisa baca ada di dalam Alkitab. Dan saya ulangi, bagian yang ketiga ini, kita ikuti semua perintah dan peringatan-peringatan Tuhan dalam firman-Nya. Mazmur 119 ayat 2 berkata, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Nyanyian besar berarti bicara tentang Tuhan, yang mencari Dia dengan segenap hati, menaruh pengharapan mencari kebahagiaan itu dalam hal jasmani, dalam hal-hal yang material, dan juga pengharapan untuk mencari kebahagiaan pada manusia. Kembalilah untuk berharap pada Tuhan. Dan mengakhiri sharing saya pada pagi hari ini, saya mau sampaikan sekali lagi, mari jadikanlah Tuhan sebagai yang pertama dan terutama dalam kehidupan Bapak Ibu. Bukan ban reserve. Ketika masalah terjadi baru kita cari Tuhan. Ketika keadaan kita baik, kita berkelimpah dengan banyak hal, lalu kita bilang Tuhan di pojok saja, Tuhan diam saja. Tapi keadaan buruk baru kita cari Tuhan. No, Bapak, Ibu, dan saya harus mengandalkan Tuhan. Harus menjadikan Tuhan yang pertama, yang terutama dalam hidup kita. Lalu yang kedua, bergantung sungguh-sungguh sama Tuhan dalam segala situasi. Apalagi dalam keadaan-keadaan sulit seperti sekarang. Bapak Ibu harus sungguh-sungguh bergantung sama Tuhan. Karena janji firman-Nya ya dan amin. Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus, kalau kita taruh pengharapan di dalam Dia, kita mengandalkan Dia sungguh-sungguh, Dia Allah yang tidak pernah gagal dalam sepanjang sejarah kehidupan. Janjinya ya dan amin. Dia tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam semua musim kehidupan. Dan yang terakhir, Bapak, Ibu, dan saya, tidak ada tawaran lain. Bukan ikut perintah orang lain. Bukan ikut apa yang dunia sampaikan. Bukan ikut-ikutan hal lain yang manusia sampaikan. Tapi ikuti, taati semua yang firman Tuhan sampaikan. Mazmur 119 ayat 2 mengatakan, berbahagialah. Jelas, berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatan, yang mencari Dia dengan segenap hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Aku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Aku lihat hidupku dan karena tangan-Mu ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum.
tersanjung, karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Oh haleluya, haleluya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Mari kita berdoa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini ya Tuhan. Firman-Mu yang sudah menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa, biar kiranya Tuhan Kau terus sertai kami. Engkau sertai anak-anak-Mu yang ada di rumah. Kami percaya ketika mereka sedang berjuang di dalam kehidupan ini, Engkau menguatkan setiap kami. Ketika kami lemah, Tuhan kuatkan. Ketika kami berputus asa, Tuhan berikan kami pengharapan. Bahkan ketika kami jatuh, tidak pernah Engkau biarkan kami tergeletak. Tetapi Engkau mengangkat kami kembali berdiri di hadapan-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang ambil bagian di dalam kebaktian pada saat pagi hari ini, Tuhan. Biar kiranya Engkau berkati setiap anak-anak-Mu. Pada saat mereka bekerja, berkati setiap pekerjaannya. Pada saat mereka usaha, Tuhan berkati usahanya. Bahkan kami percaya Engkau memberikan kreativitas yang baru untuk setiap anak-anak-Mu, untuk kami semua diberkati, untuk menjadi berkat bagi setiap orang, dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang akan menabur Tuhan. Dan kami percaya apa yang mereka kerjakan penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Itulah sebabnya biar kiranya Engkau balas dengan lipat kali ganda. Berkat-berkat yang limpah dan tingkap-tingkap langit akan dibukakan bagi mereka, bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kuatkan dan teguhkan kami untuk hari-hari ini kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kasih-Mu terus ada bersama kami dan kami mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Sebelum terima berkat Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya melekat dan tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil, karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Tetap semangat dan tetap sehat. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Those who believe in Jesus say Jesus, 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 Jesus. Christ is the Savior. Jesus, 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 the one who gave his life. Those who believe in